Materi 14, audit SMK 3 atau audit sistem manajemen K3. Adapun subelemen materi yang akan kita pelajari untuk audit SMK 3 ini adalah yang pertama, pengertian dari audit SMK 3. Yang kedua, perbedaan audit dan inspeksi K3. Yang keempat, tujuan audit SMK 3. Yang keempat, jenis audit SMK 3. Yang kelima, fungsi organisasi audit SMK 3. Yang keenam, proses audit SMK 3. Dan yang terakhir, tingkat keberhasilan audit SMK 3. Untuk dasar hukum audit SMK 3 ini sendiri, yang pertama, Permenaker nomor 5 tahun 1996 tentang SMK 3. Dan yang kedua itu peraturan pemerintah PP 50 tahun 2012 tentang pedoman penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja. Untuk pengertian dari audit SMK 3 adalah pemeriksaan secara sistematis dan independen untuk menentukan suatu kegiatan dan hasil-hasil yang berkaitan sesuai dengan pengaturan yang direncanakan dan dilaksanakan secara efektif dan sesuai untuk mencapai kebijakan dan tujuan perusahaan. Nah, jadi untuk audit SMK 3 ini sendiri harus sistematis karena ada sistem, karena ada pedoman yang diikuti yang sebagai landasan atau pedomannya, dan harus independen, bebas. Bebas dalam artian, nah, tidak boleh ada yang namanya bias. Jadi tidak boleh perusahaan itu sendiri menilai perusahaan itu sendiri. Dalam artian perusahaan itu sebenarnya bisa nih melakukan yang namanya nanti audit internal, tetapi untuk auditornya itu minimal harus ada 2 orang. Jadi ketika si auditor X menilai atau mengaudit departemen-departemen lain, dia tidak bisa mengaudit departemennya sendiri. Nah, jadi diperlukan tenaga bantu lain untuk mengaudit departemennya. Nah, itu yang dikatakan kenapa audit ini bersifat independen. Nah, untuk dapat menilai pencapaian sistem manajemen K3 di tempat kerja benar-benar real sesuai dengan kenyataan yang ada, bukan karena bias. Seperti itu. Untuk tujuan dari audit SMK 3, yang pertama mengetahui keefektifan penerapan SMK 3. Jadi ya kita pengen tahu dong gimana sebesar mana, seberapa besar efisiensi penerapan SMK 3 di tempat kerja kita. Nah, apakah itu mungkin sudah mencapai range 0 sampai 59% kah, atau mungkin 60 sampai 84%, atau mungkin 85% ke atas. Nah, kita bisa menilai nih kira-kira sudah seefektif mana, sudah seefisien mana penerapan SMK 3 di tempat kerja kita. Yang kedua, untuk membuktikan penerapan SMK 3 di tempat kerja sesuai dengan kebijakan dan tujuan perusahaan. Nah, jadi untuk bisa membuktikan penerapan SMK 3 ini sesuai nggak dengan kebijakan dan tujuan perusahaan. Nah, biasanya yang pasti itu harus sesuai karena untuk sistem manajemen K3 ini sendiri ya terintegrasi nih dengan kebijakan yang ada di perusahaan, dengan program-program perusahaan. Yang ketiga, untuk mengetahui ketidaksesuaian sehingga dapat dicegah untuk tidak terulang kembali. Nah, jadi apabila untuk hasil dari audit ini sendiri ada yang namanya sesuai atau ketidaksesuaian. Ketidaksesuaian ini ada nanti yang bersifat minor, mayor, dan minor, mayor, dan fatality, dan dikatakan temuan minor apabila telah dilakukan nih kriteria-kriteria audit tetapi belum maksimal atau belum secara keseluruhan atau belum secara spesifik. Dikatakan temuan mayor apabila ada subelemen yang memang belum dilaksanakan sama sekali. Seperti itu.
Untuk jenis audit SMK 3 itu ada dua, audit internal SMK 3 dan audit eksternal SMK 3. Nah, untuk audit internal SMK 3 ini audit yang dilakukan oleh perusahaan sendiri. Jadi sudah ada satu orang tenaga kerja yang tersertifikasi auditor SMK 3. Nah, seperti yang sudah saya katakan di slide sebelumnya, minimal harus ada 2 orang auditor. Karena untuk satu auditor itu tidak bisa mengaudit departemennya sendiri. Jadi minimal ada 2 sehingga mereka bisa saling cross check dan saling bertukar untuk mengaudit departemen masing-masing. Seperti itu. Untuk audit eksternal SMK 3 ini bisa menggunakan PJK 3 atau perusahaan jasa K3 yang sudah memiliki surat keputusan penunjukan sebagai audit eksternal. Nah, jadi untuk PJK 3 bidang audit SMK 3 ini memang dia sudah tersertifikasi dan sudah memiliki SKP sebagai auditor SMK 3. Seperti itu. Untuk fungsi organisasi audit SMK 3 itu, jadi untuk terdapat 3 pihak yang terlibat dalam pelaksanaan audit internal. Begitu juga dengan audit eksternal sih, berduanya sama aja. Yang pertama ada klien atau pihak yang meminta pelaksanaan audit. Nah, yang kedua itu auditi, organisasi yang diaudit. Contoh kalau misalkan perusahaan X, nah yang menjadi auditi itu adalah perusahaan X. Untuk klien ya mungkin bagian HSE yang meminta atau meminta penawaran untuk dilakukannya audit SMK 3. Sedangkan auditor personel yang memiliki kualifikasi untuk melaksanakan audit. Nah, untuk auditor ini ya kembali lagi ada yang audit eksternal, berarti PJK 3 bidang audit SMK 3, dan auditor internal bagi tenaga kerja di perusahaan yang sudah tersertifikasi dan sudah mendapatkan pembinaan dan pelatihan untuk audit SMK 3. Seperti itu. Untuk proses audit SMK 3 itu sendiri, yang pertama ada perencanaan nih ya. Segala sesuatu ya memang harus direncanakan, karena ada pepatah yang mengatakan gagal merencanakan berarti merencanakan untuk gagal. Nah, ketika kita melakukan perencanaan ini kan yang pasti sudah ditetapkan nih kira-kira 2 bulan ke depan atau 3 bulan ke depan akan dilaksanakan audit eksternal. Seperti itu. Nah, jadi untuk perencanaan ini lebih ke kapan dilaksanakannya audit eksternal SMK 3 ini, terus badan atau PJK 3 mana yang akan dipanggil, yang akan diundang untuk mengaudit tempat kerja atau organisasi kerja kita. Yang kedua itu persiapan. Nah, untuk persiapan ini seperti yang sudah dikatakan di awal, audit SMK 3 itu adalah pemeriksaan secara sistematis. Jadi, untuk audit SMK 3 ini sendiri sudah memiliki yang namanya pedoman. Pedomannya itu ada di PP 50 tahun 2012 yang berisikan 12 elemen SMK 3, elemen audit SMK 3, dan 44 sub-elemen dan 166 kriteria audit. Jadi, yang dipersiapkan di sini adalah yang pertama, kita ingin audit itu kelas mana? Kelas kecil atau pemula, sedang atau yang lanjutan. Seperti itu. Kalau misalkan yang awal itu hanya menilai 66 kriteria audit. Kalau misalkan dia ikut yang kelas menengah, nah menengah itu atau yang sedang 122 kriteria audit, dan kalau misalkan dengan tingkatan yang lanjutan berarti 166 kriteria audit. Jadi di persiapan ini kita sudah menyiapkan nih checklist 166 kriteria audit. Jadi dari 166 kriteria audit itu kita menganalisis per kriteria auditnya. Jadi kita bisa menyiapkan dokumen-dokumen terkait, menyiapkan bukti, menyiapkan laporan-laporan terkait yang dapat menjadi bukti untuk ketika dilakukannya audit di tempat kerja kita. Dan yang ketiga itu pelaksanaan. Untuk pelaksanaan dari audit SMK 3 ini tergantung dari
banyaknya departemen, luasnya organisasi atau perusahaan, bisa memakan hampir 3 sampai 1 minggu apabila 1 minggu atau lebih apabila tempat kerja atau usaha kerjanya ini kompleks seperti itu. Yang keempat, pembuatan laporan. Nah, untuk pembuatan laporan dari hasil audit SMK 3 ini ya tugas dari si auditor. Jadi untuk laporan itu di depan untuk sampulnya, sebenarnya untuk pedoman pembuatan laporan sudah ada juga di lampiran 3. Di lampiran 3 PP 50 2012. Di situ untuk bagian sampul harus ada mencantumkan logo SMK 3, terus tempat kode surat, kode nomor surat, terus ada tempat atau auditinya itu siapa, nah dan auditornya itu siapa, seperti itu. Terus untuk halaman-halaman selanjutnya itu ada dari mulai pendahuluan, jadi dijelaskan nih kira-kira perusahaan ini unit kerjanya apa, terus siapa yang jadi auditor dan anggota-anggota auditor yang ikut dalam audit SMK 3 ini. Terus di terakhir itu dari hasil auditnya, nah nanti ada ditemukan nih temuan. Jadi setiap kriteria audit dijabarkan, ada kesesuaian atau ketidaksesuaian. Dikatakan sesuai apabila ditemukan benar adanya ada dokumen bukti yang sesuai. Nah, dikatakan sesuai untuk kriteria audit, tetapi dikatakan ketidaksesuaian apabila mungkin dia itu menjadi temuan minor atau temuan mayor. Nah, dikatakan dia temuan minor, nah apabila di tempat kerja itu sudah mengikuti atau sudah melaksanakan yang namanya elemen-elemen di audit SMK 3 tetapi belum secara maksimal dan belum terintegrasi. Nah, itu dinamakan dengan temuan minor. Dan temuan mayor apabila sama sekali dari elemen ataupun sub-elemen audit SMK 3 belum terlaksana di tempat kerja. Kayak gitu. Untuk pembuatan laporan dan di akhir ada hasilnya, kita bisa menilainya itu dengan cara kalau misalkan tingkatan audit SMK 3 yang kita gunakan itu tingkatan lanjutan atau yang 166 kriteria. Jadi untuk hasil persentasenya itu kesesuaian dibagi dengan 166 dikali 100%. Nah, apabila hasilnya antara 0 sampai 59%, itu akan mendapat tindakan hukum. Tindakan hukum yang dimaksud di sini bisa di awal mungkin berupa sanksi administratif, mungkin sanksi bahkan bisa sampai ke pencabutan izin usaha seperti itu. Kalau misalkan didapati hasil 65% sampai 84%, nah sudah mendapat yang namanya sertifikat perak atau silver. Kalau misalkan hasilnya 85% sampai 100%, nah itu sudah mendapat yang namanya bendera emas atau gold. Terus selanjutnya untuk tindak lanjut. Jadi apabila ditemukan satu saja sebenarnya temuan mayor, auditor itu berhak memberikan rekomendasi dilakukan audit ulang. Dikarenakan berarti belum tercapainya, belum benar-benar diterapkan untuk si SMK 3 ini di tempat kerja gitu. Jadi biasanya itu dikasih rekomendasi untuk dilakukan audit ulang dalam jangka 1 sampai 3 bulan setelah audit yang sekarang. Seperti itu. Dan tindak lanjutnya ya hasilnya kalau misalkan banyak yang tidak sesuai, baik itu temuan minor ataupun mayor, yang pasti kita harus meninjau kira-kira yang salah itu di mana. Kira-kira untuk bagian ini penerapan yang mana yang kurang. Nah, itu kita bisa buat program-program lebih lanjut terkait dengan kriteria audit di SMK 3. Seperti itu. Nah, untuk tingkat keberhasilan audit SMK 3 ini sendiri ya, sebenarnya kalau misalkan
kita sudah siap untuk diaudit, yang pasti kita sebenarnya sudah benar-benar mempersiapkan nih untuk kriteria audit nomor 1, kebijakan. Nah, kira-kira kebijakan kita ini sudah benar belum dengan apa yang ada di buktinya? Sudah tertanggal, sudah ditandatangani, dan sudah terstempel, sudah dikomunikasikan. Seperti itu. Jadi kita harus sebenarnya sudah memastikan di awal. Nah, sebelum kita melaksanakan yang namanya audit eksternal, terlebih dahulu sebenarnya kita harus ngelakuin nih yang namanya audit internal. Jadi, kita sebagai tenaga kerja atau kita sebagai auditor internal di tempat kerja, kita yang lebih paham. Kita yang lebih tahu kira-kira proses-proses kerja apa saja yang ada di tempat kerja kita. Kayak gitu. Jadi kita bisa menilai nih untuk pekerjaan pengadaan barang. Nah, kira-kira kita ada nggak form yang dapat membuktikan bahwa pengadaan barang kita ini sudah terstruktur, sudah memang dapat dibuktikan untuk spesifikasinya. Nah, kalau misalkan belum ya kita harus buat lagi formnya seperti itu. Terus lagi kembali ke pengawasan. Kira-kira untuk pengawasan ini kita sebenarnya gimana sih membuktikan kalau sudah ada yang namanya pengawasan kerja K3? Nah, mungkin kita dengan membuat setiap hari itu ada yang namanya safety talk. Jadi di safety talk ini kita ada buat absen nih untuk supervisor X. Dia itu punya 10 bawahan. Nah, dia itu buat absen yang akan dibawa per hari. Nah, jadi bawahannya atau mungkin tenaga kerja yang dia awasin tanda tangan di situ absen, misalkan nama si A sampai 10 orang tanda tangan di situ. Terus bisa juga dengan dokumentasinya itu seperti, jadi kan sekarang ini apalagi di zaman revolusi industri 4.0, kita bisa pakai drone tuh. Nah, jadi apalagi kan kadang kita untuk satu orang pengawas itu nggak bisa mengawasin tenaga kerjanya one man to man seperti itu, 1:1. Jadi mungkin dengan menggunakan yang namanya kecanggihan teknologi kita bisa terbantu nih. Nah, jadi kita bisa pakai drone mungkin. Jadi dengan pakai drone ini kita bisa memantau anak buah ataupun bawahan. Jadi kira-kira dia bekerja itu sudah dengan cara kerja yang aman atau belum, sudah dengan cara kerja yang sehat atau belum, seperti itu. Tapi kembali lagi dengan untuk audit eksternal itu ya sebenarnya kita harus audit internal terlebih dahulu. Jadi kita bisa nih siap siaga, kita bisa kira-kira meramalkan, memprediksi kira-kira untuk di kriteria audit ini kita sudah siap belum untuk dokumen pendukungnya, untuk buktinya gitu. Jadi kita bisa mempersiapkan sebanyak-banyaknya, kita bisa mempersiapkan sesiap mungkin sebelum dilakukan yang namanya audit eksternal. Karena untuk audit eksternal ini ya dia itu bisa menilai bahkan di luar dari ekspektasi awal kita. Karena seorang auditor ini berpikiran itu menilai itu best to problem gitu. Mereka itu menilai itu dengan masalah. Kalau misalkan nih untuk training atau mungkin pelatihan, nah mana nih dokumentasinya gitu kan. Nah, dia akan meminta dokumentasi untuk training yang pernah dilaksanakan. Nah, dari dokumentasi dia mungkin bisa minta untuk absennya. Atau bahkan dia bakalan memanggil beberapa orang secara random peserta-peserta yang sudah ditrainingkan terus ditanyain, pernah ikut training apa saja, kira-kira apa saja yang didapatkan dari training ini. Seperti itu. Jadi, untuk lebih baiknya sebenarnya ketika sebelum melakukan audit eksternal, kita sudah melakukan audit internal terlebih dahulu untuk yang namanya melakukan persiapan, prediksi, mempersiapkan lebih matang lah ketika tempat kerja atau organisasi kerja kita akan diaudit. Seperti itu. Nah, untuk tingkatan keberhasilan audit SMK 3 kembali lagi 0 sampai 59% dari total kriteria akan mendapat tindakan hukum. Untuk persentase 60 sampai 84% dari total kriteria akan mendapat bendera perak dan sertifikat. Dan yang ketiga itu 85% sampai 100% dari total kriteria akan mendapat bendera emas dan sertifikat. Nah, untuk sertifikat pencapaian audit SMK 3 ini langsung ditandatangani oleh Menteri Ketenagakerjaan. Dan biasanya setiap tahun itu akan dilaksanakan yang namanya serah terima sertifikat.
Nah, dilaksanakan serah terima sertifikat dan juga bendera. Kalau misalkan bendera perak, sertifikatnya juga akan ada logo SMK 3 perak. Nah, kalau misalkan dia pencapaian 85 sampai 100 atau bendera emas, nanti dia akan mendapat bendera SMK 3 dalam warna emas dan juga di sertifikatnya logo SMK 3-nya itu gold atau emas. Nah, kira-kira seperti itulah untuk tingkat keberhasilan audit dari SMK 3. Dan untuk audit SMK 3 secara eksternal sendiri harus diwajibkan dilakukan per 3 tahun. Jadi setiap 3 tahun sekali itu harus dilaksanakan yang namanya audit eksternal SMK 3. Tetapi untuk audit internal itu biasanya 1 tahun 1 kali. Kita akan audit per tahun. Karena istilahnya kalau misalkan kita sudah audit, kita tahu nih kira-kira di bagian-bagian mana saja kita yang kurang. Jadi selama 3 tahun untuk menunggu yang namanya audit eksternal, kita jadi bisa persiapan nih, menyicil kira-kira di bagian mana yang belum sesuai, di bagian mana yang menjadi temuan-temuan kita bisa hilangkan atau mungkin kurangin, seperti itu. Sekian dan terima kasih.